Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bahas tentang kelanjutan pekan lalu sebenarnya ya, skolastikisme Islam. Istilah skolastikisme ini sebenarnya bukan istilah asing ya, tapi sudah lama itu. Cuman kita di dalam tradisi keimanan Islam kita mengenalnya dengan istilah kalam atau banyak namanya sebenarnya ya. Ada yang menyebut ilmu kalam, ada yang menyebut ilmu usuluddin, ada yang menyebutnya ilmu aqaid ya, atau akidah, ada yang menyebutnya al-fiqhul akbar ya, eh, dan ada juga yang menyebutnya ilmu tauhid ya. Tapi kalau di dalam konteks Latin, istilah itu sebenarnya berasal dari kata skolastik, skolastikism itu. Nah, itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Mungkin PR suatu saat kita bahas Stoa itu ya, Stoicism dalam Islam. Saya menyiapkan satu tulisan juga tentang Stoik. Oke, pertama mari kita lihat dulu istilah skolastik, skolastika ya. Ada artis namanya skolastika ya, skolastik. Bagus ya katanya, kata apa istilah ini nyaman di telinga itu, skolastik. Nah, istilah skolastikism ini sebenarnya istilah yang sudah lama dikenal. Dia merujuk kepada paham atau metode atau pendekatan ataupun sistem filsafat serta teologi abad pertengahan. Kalau dalam tradisi Barat, skolastikism itu tujuannya satu, yaitu menyelaraskan antara iman Kristiani dengan akal budi ya, dengan rasio. Jadi ajaran keimanan yang dasarnya itu adalah kepercayaan, kemudian keyakinan begitu, tidak perlu dipertanyakan, itu bisa selaras dengan tuntutan rasio yang selalu bertanya, selalu gelisah gitu ya, selalu meragu-ragukan itu dua hal yang bertentangan itu bagaimana menyelaraskannya. Nah, kelompok skolastikisme ini mengembangkan banyak metode dan sistem filsafat untuk tujuan itu. Nah, kalau kita lihat dari alur historisnya, skolastikisme itu dalam tradisi Barat sudah mulai dikenal sejak abad ke-12, ya, berkembang hingga abad ke-14. Eh, Sebenarnya ini juga banyak apa ya, eh, banyak catatan sejarah tentang itu karena bagaimanapun juga filsafat dalam konteks Barat itu dianggap bertentangan juga dengan tradisi Kristen yang asli ya. Di antara para filosof dan ortodoksi itu juga tidak selalu rukun dalam tradisi Kristen. Nah, ada seorang yang bernama Thomas Aquinas. Ya. Dia dikenal sebagai teolog ya. Kalau di dalam tradisi Islam ini ulama ini. Aquinas ini adalah orang yang menjadi rujukan utama untuk paham skolastikisme di abad ke-12 dan 13. Nah, Aquinas dikenal juga sebagai pembangkit peripatetisme di abad pertengahan. Setelah Averroes itu eh, mata rantai peripatetisme atau aliran Aristoteles di barat itu ya ke Aquinas sesudah itu. Jadi di Islam ada Ibnu Rus ya, sebelumnya ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, kemudian eh, di Ibnu Rus, kemudian selanjutnya di barat itu diambil oleh Thomas Aquinas ini. Nah, Aquinas ini dan kelompok skolastikisme tadi, mereka menggunakan logika dan penalaran dialektis Aristoteles. Jadi kata kuncinya adalah dua ini ya, logika dan penalaran dialektis. Ini sebenarnya yang kita bahas di dalam logika uh, kuliah seri logika yang sudah selesai yang berapa episode kemarin itu ya. Itu dasarnya semuanya adalah Aristoteles itu. Dasar berpikir rasional itu ya.
Bagaimana cara metode berpikir rasional atau yang menjadi fundamen berpikir rasional itu digunakan oleh kelompok skolastikisme ini supaya eh, iman mereka itu yang mereka terima dari agama ya, eh, bukan hanya sekedar menjadi kepercayaan saja, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Itu kata kuncinya. Jadi mereka menggunakan itu untuk menjelaskan ajaran agama mereka, termasuk menjelaskan fakta tentang keimanan yang mereka miliki. Scholasticism ini juga merujuk kepada pendekatan terstruktur untuk mencari kebenaran. Caranya seperti apa? Menganalisis teks wahyu. Kalau dalam konteks Quran, Islam ya berarti Quran dan hadis. Kalau dalam konteks Kristiani dulu ya perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Kemudian mereka menggunakan argumen kritis ya. Bukan hanya sekedar doktrin, tetapi ada argumen di situ. Argumen yang rasional dan kritis ini. Kalau doktrin saja itu teolog ya, eh, atau fukoha. Tapi kalau sudah masuk ke argumen, maka berarti ada unsur berpikir logisnya di situ. Nah, dua-duanya itu saling diselaraskan, ya, tidak dipertentangkan. Itu yang skolastikisme. Tetapi kebanyakan umat beragama kan tidak. Kebanyakan yang mementingkan adalah doktrin saja ya. Argumen rasionalnya tidak dianggap penting begitu. Kemudian pendekatan ini juga menekankan keselarasan antara rasio dan wahyu. Nah, hampir di semua agama ya tradisi keagamaan yang kemudian masuk filsafat di situ, termasuk juga tradisi Kristen, tradisi Islam, Judaism dan lain-lain. Salah satu problem utama yang dihadapi adalah tentang ini, bagaimana menyelaraskan antara rasio dan wahyu, atau bagaimana menyelaraskan antara cara berpikir rasional ya dengan keimanan yang bersifat ubudiyah itu, ibadah ya yang harus diterima begitu saja. Kebanyakan orang kalangan agamawan itu gagal untuk menyelaraskan ini. Menyelaraskan itu berarti anu ya, dua-duanya dipakai itu. Argumen rasional dipakai, kemudian argumen scripturalnya, wahyunya juga dipakai. Jangan ditinggalkan salah satunya. Kalau ditinggalkan salah satunya menjadi tidak imbang dia kan. Tidak ada yang diselaraskan berarti. Nah, ini dia yang dimaksud dengan scholasticism. Nah, dalam tradisi Islam, scholasticism itu dikenal dengan istilah kalam ya, ilmu kalam. Jadi ada tiga ilmu yang dalam Islamic Studies itu yang eh, apa yang tidak mudah diterima oleh kebanyakan umat Muslim ya, atau ada tiga ilmu yang dicurigai lah, tidak dianggap sebagai anak kandung ilmu ilmu keislaman. Yang pertama adalah kalam, ilmu kalam ini. Yang kedua filsafat, lalu yang ketiga adalah tasawuf. Di kalam, filsafat, dan tasawuf. Mengapa kok yang dicurigai begitu? Karena ada unsur eksternalnya, ada unsur pengaruh dari luar ya. Kalau kalam ada pengaruh dari ditenggarai, ada pengaruh dari paling tidak logika Yunani ya. Sementara kalau filsafat ya jelas sekali dianggap itu berasal dari Yunani ya. Meskipun di sesi yang lalu kita sudah tunjukkan ada problem internal sebenarnya. Kalau tasawuf itu dianggap dari tradisi macam-macam ya, tradisi Mesir, tradisi Zoroaster dan lain-lain. Bahkan tradisi Nasrani juga dianggap cenderung ke situ. Nah, celakanya itu tiga ilmu itu menjadi core studinya program studi akidah dan filsafat Islam ya. Jadi ya teman-teman yang belajarnya di akidah dan filsafat atau akidah dan filsafat Islam itu ya biasanya sudah tidak kaget itu ya dicurigai orang itu ini sesat atau tidak.
Ya, itulah dia. Nah, termasuk juga kalam ini ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan belajar kalam itu seperti apa ya, eh, hukumnya itu seperti mendekatkan diri kepada dog ya, pada kalab anjing itu. Itu bahaya sekali, banyak yang stigma yang negatif begitu, apalagi untuk filsafat. Nah, Fahri menunjukkan bahwa skolastikisme Islam atau yang kita kenal dengan kalam itu munculnya bukan karena mengadopsi metode dari Yunani klasik ya, dari Aristoteles, tidak. Tetapi persoalan kalam itu pekan kemarin kita juga sudah menyinggung yang periode awalnya ya, Mu'tazilah ya, ada kelompok Khawarij, ada Murji'ah dan Syiah yang kemarin. Nah, lanjutannya banyak aliran kalam yang muncul yang mereka persoalan adalah yang mereka persoalkan itu adalah problem teologis dan problem etis yang terjadi di kalangan umat muslim. Jadi persoalan ini dia, persoalan yang muncul di kalangan umat muslim sendiri. Bukan persoalan yang diambil dari Yunani ya, kemudian dibahas di dunia Islam, tidak. Tetapi persoalannya itu adalah persoalan yang memang menjadi spekulasi internal umat Islam itu. Jadi minat mereka murni karena persoalan teologis internal ya, bukan karena adopsi filsafat asing. Apa saja persoalan itu? Misalnya adalah tentang keadilan Tuhan versus kejahatan di dunia. Ya, sampai sekarang masih begitu ya. Eh, Terjadi bencana besar-besaran di Indonesia ini ya, di Aceh, kemudian di Sumatera Utara kemarin, dan di Sumatera Barat itu yang eh, setelah diinvestigasi itu terjadi karena deforestasi atau penggundulan hutan. Siapa yang menggunduli hutan itu? Orang-orang yang tinggal di situ, bukan orang-orang yang tinggalnya jauh ya, bahkan di seberang pulau. Tetapi yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban adalah orang-orang yang tinggal di daerah situ. Nah, apakah itu adil? Nah, kenapa tidak dihukum Tuhan? Kok justru yang dikena jadi korbannya? Hukuman Tuhan itu justru kepada orang-orang yang tinggal di situ yang tidak melakukan deforestasi. Sementara yang melakukan itu malah ongkang-ongkang kaki saja kan. Belum ada tindakan sampai sampai sekarang kita lihat itu. Di seluruh kejahatan di dunia ini menunjukkan apa ya, menunjukkan bahwa ya bagaimana bagaimana itu apa namanya, hukuman terhadap orang-orang yang selalu melakukan kemungkaran gitu ya dan seterusnya. Kok Tuhan membiarkan saja? Kira-kira pertanyaannya begitu ya. Kalau dibiarkan saja adil enggak itu? Kan pertanyaan teologi sebenarnya. Yang sejak dulu sampai sekarang selalu muncul gitu. Eh, Kalau teman-teman dengar lagunya Iwan Fals yang klasik ya, tentang Krakatau misalnya itu, mengapa kok Krakatau diledakkannya tidak di kota besar saja? Salah satu liriknya ya, saya paraphrase begitulah kira-kira ya. Kenapa kok yang jadi korban adalah orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan pengerusakan, tetapi mereka yang jadi korban. Nah, maka saya seringkali mengatakan saya nggak setuju kalau kemudian tidak ada pertanggungjawaban di akhirat itu. Ya, kalau kita tidak bisa menuntut di dunia, ya mau tidak mau nanti kita tuntut di akhirat. Ya, Eh, apa yang kita tuntut ini dia keadilan Tuhan. Kemudian persoalan lain misalnya tentang eh, tindakan bebas atau kehendak bebas manusia yang berbenturan dengan takdir. Apakah manusia itu punya otonomi dalam tindakan? Ini kan problem etik ya, problem etik. Tetapi sekaligus kalau dalam konteks Islam dia berkenaan dengan problem teologis karena ada qadar di situ, ada apa namanya, ada kalau dalam
rukun iman kita mengenalnya dengan istilah qada dan qadar itu. Apakah seluruh tindakan kita itu ditentukan oleh Tuhan, Allah, atau manusia punya eh, kebebasan tidak menentukan kehendaknya sendiri? Apa batasannya? Nah, ini kan problem ya, tapi banyak konsep-konsep filosofis yang muncul setelah itu ya. Termasuk juga konsep teologis. Kalau dalam konsep teologis itulah pertentangan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau dalam filosofis misalnya di periode modern muncul pandangan Muhammad Iqbal tentang manusia itu adalah co-worker of God, ya. Atau manusia itu adalah sebagai wakil partner kerja Tuhan ya. Partner kerja itu misalnya yang sederhananya itu Iqbal bilang kalau Tuhan menciptakan kayu, maka manusia membuat meja dan bangku dari kayu itu. Itu kan coworker, kan Tuhan tidak menciptakan meja dan bangku, tapi menciptakan kayu. Kalau Tuhan menciptakan api itu, maka manusia membuat korek ya, kira-kira. Kalau Tuhan menciptakan air ya, maka manusia bikin aqua, bikin air mineral, macam-macam ya, dikemas demikian rupa. Itu bentuk dari coworker of God itu. Konsepnya Iqbal itu yang kita kenal dengan uh, konsep Hudi yang lebih luasnya itu. Kemudian ada problem tanggung jawab moral dan tanggung jawab eskatologis. Lalu ada problem status iman dan dosa besar yang sudah kita bahas kemarin. Apakah orang yang melakukan dosa besar dia masih layak disebut sebagai orang yang punya iman atau tidak gitu. Kemudian ada juga problem tentang sifat-sifat Tuhan dan keesaan Tuhan. Konsep tauhid itu adalah konsep yang sebenarnya secara eksplisit kata tauhid itu tidak kita temukan dalam Quran ya. Yang ada adalah ahad atau ya satu esa itu. Tapi kemudian istilah itu dikonseptualisasikan oleh para mutakalim menjadi tauhid. Nah, ini beberapa contoh problem persoalan yang bersifat teologis dan sekaligus menjadi pintu masuk pembahasan filosofis di situ. Nah, problem ini sudah ada sebelum filsafat Yunani dikenal di dunia Islam. Jadi kalau filsafat Yunani dikenalnya pada abad ke-9 eh, Masehi gitu ya. Al-Kindi taruhlah yang pertama itu abad ke-9 Masehi. Nah, problem ini sudah muncul sejak abad ke-7 dan 8 Masehi ini. Jadi satu abad sebelumnya sudah muncul problem-problem teologis atau problem scholasticism ini ya. Nah, filsafat Yunani datang kemudian sebagai alat ya, sebagai alat konseptual, bukan sebagai sumber problem. Atau kalau kita bahasakan secara sederhana, Islam itu menyediakan questionnya, pertanyaannya ya. Kemudian Yunani menyediakan alat, alat alternatif. Kalau alat kan banyak ya. Satu problem bisa Anda selesaikan dengan banyak cara, dengan banyak alat. Nah, instrumen mana atau alat mana yang akan dipakai itu sangat tergantung kepada kemampuan dan perspektif kita ya. Salah satu instrumen atau alat yang tersedia waktu itu adalah yang berasal dari Yunani. Nah, itulah dia filsafat itu. Jadi problemnya bukan berasal dari Yunani, tapi problemnya itu berdasarkan dinamika internal di kalangan umat Islam. Alatnya baru diambil dari Yunani. Nah, model seperti ini bisa saja kita kembangkan sekarang ya. Problemnya adalah problem yang berkembang di konteks keislaman kita, misalnya di Indonesia. Apa problem keislaman kita di Indonesia ini? Problem tentang radikalisme, problem tentang sekularisme, problem tentang kebangsaan dan lain-lain itu ya, yang berkenaan keislaman, kebangsaan dan seterusnya itu. Lalu alat analisisnya dari mana? Alat analisisnya ini yang bisa kita impor. Jadi saya kira itu perlu dibedakan gitu supaya kita belajar filsafat itu juga kontekstual. Jadi maksud saya problem filosofis itu jangan diimpor dari luar.
Problem filosofis itu ya problem yang kita hadapi dalam konteks kita sekarang. Apa yang perlu kita impor? Alatnya itu yang bisa kita pinjam. Nah, itulah yang bisa diimpor ya. Alatnya yang bisa kita pakai, yang kita impor. Ya. Jangan problemnya yang diimpor. Kalau problemnya problem Timur Tengah di situ ya, atau problem di Iran di situ tentang problem filosofis di Iran, atau problem filosofis di Yunani dan di Barat, terus kita impor ke sini ya enggak nyambung misalnya ya, enggak sulit dipakai gitu ya. Ya bagus, kedengarannya bagus gitu. Misalnya kita ngimpor pandangan Habermas tentang public sphere ya, free public sphere atau etika komunikatif gitu. Di Jerman sana mungkin cocok problem itu dibahas. Tapi kalau di Indonesia, eh, gimana mau komunikatif yang kritik dikit saja udah dikena kuhab kan? Padahal itu cuman canda-candaan misalnya ya, sudah kena hukuman itu enggak ada publik kebebasan ruang publik yang bebas itu hampir tidak ada di Indonesia misalnya. Jadi problemnya jangan diimpor. Tapi problem yang ada di Indonesia kita bahas, alatnya, alternatifnya bisa kita impor dari mana saja ya, termasuk dari Yunani, filsafat Yunani, dari filsafat abad pertengahan dan seterusnya. Termasuk juga dalam konteks keislaman kita di sini, di Indonesia ini. Kemudian, ini quote-nya, silakan dibaca saja nanti. Bagian yang lain, Fahri menyebutkan bahwa sejak abad ke-8 dan 9 Masehi, ada dua hal yang sudah digunakan dalam konteks pembahasan tentang kalam di kalangan umat Islam. Yaitu yang pertama adalah logika, yang kedua dialektika. Ini ilmu pokoknya Yunani klasik ini. Logika dan dialektika. Dua-duanya secara teoritis sama-sama sulit, ya, sama-sama butuh kehati-hatian atau bukan kehati-hatian ya, tidak terburu-buru lah, tidak tergesa-gesa itu. Belajarnya ya harus diulang-ulang, belajar logika dasar itu ya premis, kemudian silogisme dan seterusnya itu ya sampai kesalahan berpikir itu dicermati pelan-pelan itu. Termasuk juga dengan dialektika Yunani. Eh, Membangun pertanyaan-pertanyaan dan menghasilkan jawaban, tetapi jawaban itu menjadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, dua hal itu sudah digunakan dalam konteks teologi Islam atau ilmu kalam. Untuk apa itu? Pertama, mendeteksi kontradiksi yang ada dalam teks. Dalam teks apa? Quran dan hadis terutama sekali hadis ya. Karena hadis tidak dikodifikasi pada masa Rasul ya. Dan banyak versi periwayatan. Ada tidak kontradiksi itu? Kalau ada, bagaimana caranya menunjukkan yang benar itu atau bagaimana menyelaraskannya? Yang kedua, logika dan dialektika ini digunakan untuk menyusun argumen rasional. Kita tidak akan bisa berargumen secara rasional kalau kita tidak kenal dengan ilmunya. Apa ilmunya itu? Logika. Ya. Masing-masing kemampuan teknis dan praktis itu ada ilmunya. Ada proses dan prosedurnya ya. Menulis pun kan ada ilmunya itu. Membangun argumen yang rasional itu ada ilmunya, ada triknya. Nah, argumen rasional itu ilmunya adalah logika. Kemudian logika dan dialektika yang berasal dari Yunani ini juga digunakan untuk membedakan secara ketat konsep-konsep yang muncul pada waktu itu ya. Apa misalnya konsep iman, konsep kufur, konsep tentang fasik ya. Ini dibahas secara diskursif dan secara logis. Kemudian dua hal ini juga digunakan untuk memformalkan debat-debat teologis. Zaman itu biasa ya, jadal dan munazoroh ini ya. Perdebatan teologis itu biasa. Jadi tidak tertutup pada waktu. Sekarang saja itu yang perdebatan teologis di kalangan umat Islam itu agak agak tertutup sekarang kan. Dulu biasa. Lalu dua hal ini juga digunakan untuk mempertahankan keimanan. Prinsipnya tetap ini.
prinsip dasar dari skolastikisme itu ya mempertahankan keimanan ya, doktrin tentang iman. Cuman bedanya dalam konteks skolastikisme Islam itu eh, ada transformasi yang terjadi atau pergeseran antara iman yang sekedar diyakini menjadi iman yang dipertanggungjawabkan secara diskursif, ya. Menjadi diskursus rasional dia. Kita bisa mempertanggungjawabkan manifestasi keimanan kita itu secara rasional. Nah, aspek pertanggungjawaban rasional ini yang menjadi kepentingan utama dalam skolastikisme Islam. Nah, teman-teman bisa merefleksikan sekarang ya, dalam konteks keislaman kita di abad 21 ini, apakah orang Muslim ketika dia beriman itu sudah mampu mempertanggungjawabkan imannya secara rasional atau tidak? Ya. Rata-rata kan sekarang iman itu ya urusan kita dengan Tuhan gitu. Nggak usah takut, nggak usah ikut campur ya. Tapi kan implikasinya juga sosial kan. Nah, itu yang perlu dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, sebagai alat analisis tadi, sebagai tools tadi, filsafat Yunani berguna untuk mempercepat dan mempertajam perdebatan teologis itu ya. Tetapi dia tidak, filsafat Yunani ini tidak berpretensi untuk menciptakan perdebatan itu tidak. Karena problemnya kan muncul dari kalangan internal umat Islam saja. Jadi apa gunanya filsafat dalam konteks itu? Mempertajam analisis, mempertajam perdebatan itu, supaya orang tidak tertutup ya, tidak cepat naik darah gitu, digugat soal imannya kemudian marah gitu, tidak, tapi ya terbuka untuk diperdebatkan, terbuka untuk didiskusikan dan seterusnya. Ini quote-nya dari Fahri. Nah, ada kalangan ortodoksi yang mengatakan begini, mereka menuduh ya, dan stigmanya sampai sekarang masih terasa. Mereka mengatakan bahwasanya kalam itu, ilmu kalam tadi, yang saya sebut sebagai salah satu ilmu yang dicurigai dalam konteks ilmu-ilmu keislaman, itu terkontaminasi Yunani. Ya. Padahal sebenarnya klaim tersebut atau narasi tersebut ya problematik sebenarnya ya. Tidak netral itu. Ada kepentingan pasti. Kepentingan apa? Kepentingan ortodoksi. Jadi hati-hati belajar kalam. Hati-hati belajar ilmu kalam. Ya kalau bahasa kita sekarang hati-hati kuliah di Fakultas Usuluddin. Nah, Usuluddin itu kan ilmu kalam. Apalagi prodinya filsafat. Hati-hati. Nah, klaim-klaim seperti itu klaim yang punya ada kepentingan di baliknya itu. Kepentingan apa? Kalau masa dulu itu kepentingan kalangan ortodoksi. Kalau sekarang mungkin ya supaya orang Indonesia ini tidak cerdas gitu ya, supaya tidak berkembang kepintarannya. Karena kalau belajar filsafat itu kan rata-rata mahasiswanya pintar-pintar. Nah, bagian yang lain si Majid Fahri ini juga menjelaskan tentang etika rasional Mu'tazilah dan bagaimana jejak Aristoteles, jejak pandangan Aristoteles muncul dalam pandangan etikanya Mu'tazilah. Ada beberapa doktrin Mu'tazilah yang disorot oleh Fahri, misalnya pertama, aliran Mu'tazilah ini aliran yang dikenal, aliran teologi yang dikenal sangat sangat rasional ya. Pandangannya pertama bahwasanya perbuatan baik dan buruk itu atau kebaikan dan keburukan itu sifatnya rasional, bisa diketahui dengan akal. Jadi kalau kita mau tahu apakah membunuh orang atau apakah eh, melakukan satu perbuatan itu perbuatan buruk, ya enggak usah nunggu wahyu. Itu kira-kira ya. Cukup pakai rasio aja. Itu dengan rasio yang kita miliki kita bisa tahu bahwa itu perbuatan yang baik atau itu perbuatan yang buruk. Tapi pure reason ya, rasio yang murni, bukan rasio yang sudah dikooptasi atau sudah ditunggangi oleh kepentingan tertentu, enggak, tapi rasio yang murni.
Jadi kita bisa tahu bahwa itu perbuatan baik atau buruk cukup pakai rasio, kata Mu'tazilah. Tidak usah menunggu penjelasan dari Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kemampuan berpikir pada kita. Yang kedua, pandangan Mu'tazilah yang lain, bahwa prinsipnya adalah ya, Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Pasti ada unsur keadilan di situ. Jadi kalau misalnya kita mengeluh gitu ya pada diri kita sendiri, kok Tuhan tidak adil ya ke saya gitu. Nah, itu bertentangan dengan prinsip Mu'tazilah itu. Karena Mu'tazilah pasti percaya bahwasanya memang yang kita rasakan sekarang itu seolah-olah Tuhan tidak adil, tapi yakinlah bahwa di situ ada unsur keadilan ilahiyah. Cuman kita uh, belum waktunya sampai ke situ. Suatu saat pasti akan sampai. Itu adalah ya. Yang ketiga, menurut Mu'tazilah, tidak ada satupun perintah atau larangan Tuhan yang tidak sejalan dengan akal. Semuanya pasti masuk akal. Nah, tiga pandangan Mu'tazilah ini, eh, paling tidak ya, tiga ini kalau Pancasilanya Mu'tazilah itu kan ada 5 ya, tapi yang tiga ini menurut Fahri itu sejalan dengan etika rasionalnya Yunani. Jadi kalau kita bedakan, ada yang disebut sebagai rasional etik atau prinsip-prinsip tentang baik dan buruk yang berasal dari rasio. Lalu yang kedua ada namanya religius etik ya. Etika religius, etika keagamaan. Kalau teman-teman baca misalnya disertasinya Prof. Amin Abdullah ya, beliau membahas tentang Immanuel Kant dan Ghazali, membandingkan dua pemikiran itu, the idea of normative etik ya, ideal norm in etik gitu. Gagasan tentang apakah ideal moral itu berasal dari rasio, dengan berasal dari pertimbangan rasional ya, bukan dari rasio tapi dari pertimbangan rasional, atau berasal dari penjelasan skriptural wahyu. Nah, yang pertama itu bersifat rasional, itulah Immanuel Kant kata si Pak Amin itu. Yang kedua yang religius, contohnya kalau di Islam adalah Ghazali. Ya. Nah, yang rasional ini jauh sebelum Ghazali sudah bisa ditemukan dalam ajaran-ajaran etiknya Mu'tazilah sebenarnya. Nah, etika ini sejalan dengan ajaran-ajaran rasional Aristotelian di Yunani ya. Seperti apa misalnya? Seperti bahwasanya kebaikan itu bukan yang bersifat arbitrer. Tidak bisa bercampur kebaikan dengan keburukan. Ya, tidak semena-mena ya. Baik dan buruk itu sifatnya pasti. Apa yang menentukan kepastiannya? Rasio. Nah, dengan demikian rasio menjadi standar moral dalam etika Yunani. Nah, Fahri menunjukkan bahwasanya ajaran-ajaran etika rasional yang Mu'tazilah itu menunjukkan unsur-unsur Aristotelian di situ. Oke. Dia menekankan bahwa Mu'tazilah tetapi tidak sekedar meniru uh, pandangan etika rasional, tetapi juga dia memberikan aliran ini menemukan pembenaran rasional dari filsafat Yunani untuk apa? Untuk intuisi moral Islam tentang keadilan Tuhan. Di Yunani kan tidak ada problem ini. Problem tentang keadilan ilahiyah itu kan tidak ada. Adanya adalah di Islam ini problem ini. Problem tentang keadilan Tuhan. Nah, kelompok Mu'tazilah menemukan pembenaran rasional untuk keadilan Tuhan ini dalam sistem filsafat Yunani, terutama dalam etika apa namanya Aristotelian ya. Uh, bukan hanya Aristoteles sebenarnya ya. Pandangan etik yang diadopsi oleh kelompok Muslim klasik itu ada yang dari Pitagoras, ada termasuk tadi itu dari Stoicism ya, Stoa itu juga. Kemudian ini quote-nya ya. What set the Mu'tazilah apart from the outset was their revolutionary vindication of what might be called
the rationality of God ways, merasionalisasikan jalan Tuhan tadi, keadilan Tuhan yang dia maksud tadi. Nah, dengan demikian dalam skolastikisme Islam ini, rasionalitas itu digunakan untuk apa? Kalau dalam Islam sudah ada pengetahuan a priorinya tentang Tuhan, tentang keimanan itu. Maka kemudian rasionalitas itu atau argumen-argumen rasional yang dibangun secara logis dan dialektis tadi digunakan untuk apa? Untuk menjaga prinsip tentang keadilan Tuhan. Prinsip keadilan Tuhan yang Mu'tazilah versinya tadi ya. Bukan untuk membatasi keberadaan Tuhan secara filosofis, tidak. Tetapi meneguhkan prinsip tentang keadilan Tuhan ini. Jadi dalam kalangan Mu'tazilah pun filsafat itu tidak digunakan untuk membahas esensi dan eksistensi Tuhan, tidak, tentang keberadaan Tuhan, tidak diarahkan ke situ filsafat. Jadi filsafat itu membahasnya bukan tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Sebenarnya bukan itu, termasuk dalam klasik pun ya. Tapi yang digunakan, yang dibahas adalah bagaimana caranya kita menggunakan prinsip-prinsip rasional, logis, dan dialektis dalam filsafat itu untuk membela paham tentang atau prinsip tentang keadilan Tuhan. Itu yang terjadi sebenarnya ya. Di teman-teman, kalau ada misalnya menemukan orang yang berkata bahwa dia sedang membahas, mengkaji filsafat Islam, tetapi yang dibahas adalah tentang realitas ilahiyah ketuhanan dalam artian esensi dan eksistensi Tuhan ya, zat dan wujud Tuhan, itu sebenarnya bukan filsafat. Soal Islam tidak membahas itu. Bahkan dalam kalangan Mu'tazilah pun digunakan untuk keadilan Tuhan. Termasuk nanti di kalangan para filosof ya, sudah punya pengetahuan a priori dulu tentang Tuhan itu ada. Tetapi yang dijawab bagaimana menjelaskan keberadaannya, apakah, jadi bukan bertanya apakah ada atau tidak ada, tapi bagaimana menjelaskan keberadaannya itu secara rasional. Jadi ada a priori, pengetahuan a priori dulu tentang Tuhan tadi. Kemudian ada konsep lain yang juga muncul dalam kalam yang menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan Yunani. Namanya konsep atom. Konsep atom ini kalau kita telusuri ke periode klasik filsafat Yunani, itu dikenalkan oleh seorang yang bernama Demokritos. Tetapi konteksnya, Demokritos ini dia bicara atom dalam konteks fisika, alam atau kosmologi. Jadi alam ini berasal apa unsur dasar dari alam ini. Ada yang bilang air, ada yang bilang api, ada yang bilang udara, ada yang bilang avatar lah, pokoknya ya empat unsur dasar itu. Tetapi Demokritos ini punya pandangan yang berbeda. Katanya tidak, bukan seperti Thales, Anaximandres dan teman-temannya itu. Dia mengatakan bahwasanya unsur dasar itu adalah atom. Jadi alam ini bisa hancur, tetapi yang tidak hancur itu adalah atom. Nah, atom itu akan membentuk satu bentuk yang baru ya. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam konteks filsafat Yunani klasik, teori tentang atom itu digunakan untuk menjelaskan realitas alam, kosmologis. Tetapi dalam konteks kalam, skolastikisme, konsepnya dipakai. Konsep atom itu dipakai, istilahnya jauhar ya. Tetapi kemudian digunakan bukan untuk menjelaskan alam raya, tetapi menjelaskan tentang realitas ilahiyah, ketuhanan itu. Jadi apa namanya, ada pergeseran di situ ya, penggunaan konsepnya sama, konsep atom, tetapi konsep ini tidak digunakan dalam konteks alam, fisika dan kosmologi, tetapi digunakan oleh kalangan mutakalim yang filosofis ini ya, dalam konteks persoalan ilahiyah, persoalan teologis. Nah, saya kira itu pergeseran yang penting ya. Jadi
kita berarti kan bisa saja kita menggunakan mengimpor atau mengadopsi satu konsep klasik misalnya, tetapi kalau konsep itu cocok untuk digunakan untuk persoalan dalam konteks yang berbeda, sah-sah saja. Karena itulah yang digunakan oleh misalnya aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah dulu ya. Nah, sekaligus juga konsep atom ini digunakan untuk menolak bahwasanya alam raya dan apa namanya seluruh yang ada di dunia ini dalam konteks Demokritos itu ya terjadi secara otonom. Ada kausalitas alamiah di situ. Ditolak itu dan sekaligus untuk menegaskan bahwasanya yang berlaku adalah intervensi Tuhan setiap saat. Gitu. Jadi atom itu dan keterkaitannya dengan aksiden yang selalu berubah itu adalah ciptaan Tuhan. Kira-kira begitu secara umum ya. Jadi ada konsep yang diimpor dari Yunani tetapi digunakan dalam konteks yang persoalan yang agak berbeda dalam konteks Islam. Kemudian juga membahas Fahri juga menunjukkan tentang konsep Tuhan yang ada unsur-unsur Aristoteles, ada unsur Plotinus dan teologi negatif. Gitu. Dalam persoalan tentang sifat-sifat Tuhan, misalnya Mu'tazilah menolak atribut Tuhan yang berdiri sendiri demi menjaga keesaan Tuhan. Ini prinsip utamanya Mu'tazilah. Ya. Selain prinsip adalah tadi keadilan, prinsip yang pertamanya adalah tauhid. Okay. Jadi Allah itu esa kata Mu'tazilah. Nah, bagaimana caranya supaya eh, apa namanya sifat-sifat Tuhan yang banyak itu tidak mengganggu keesaan Tuhan. Jadi Asmaul Husna yang 99, sifat-sifat yang 20 itu bukan Tuhan itu. Kalau kita di Sunni kan tidak begitu ya. Eh, apa walillahil asmaul husna fad'uhu biha itu ya. Bahwa Allah punya nama-nama yang bagus gitu, kemudian maka gunakanlah nama-nama itu untuk menyebutnya. Berarti seolah-olah kan banyak Tuhan kira-kira begitu. Nah, itu mengganggu bagi Mu'tazilah. Sifat-sifat Tuhan yang banyak itu apakah mempengaruhi eh, keberadaan Tuhan zatnya atau tidak? Yang lebih dipentingkan oleh Mu'tazilah adalah tauhidnya. Nah, penggunaan konsep tadi jauhar, wujud, atau yang dalam istilah teknis filsafat dikenal dengan esensi, eksistensi, atom, dan seterusnya itu oleh kalangan Mu'tazilah semuanya digunakan sebagai alat untuk meneguhkan prinsip tauhid ini. Ya. Nah, jadi ada pengaruh Yunani di situ tentang kesatuan esensi dan kemudian juga ada pengaruh Plotinus ya. Pertama dari Aristoteles, yang kedua ada pengaruh Plotinus tentang dalam Farabi kan jelas itu dari emanasi dan seterusnya. Atau pandangan Plotinus tentang Tuhan yang melampaui bahasa dan kategori yang ditunjukkan oleh Fahri. Tetapi pembahasan tentang Tuhan yang dimaksud di dalam konteks skolastikisme Islam ini berbeda dengan Tuhan yang dimaksud sebagai uh, dalam versi filsafat Yunani ya. Kalau dalam Tuhan filsafat Yunani misalnya dalam Aristoteles disebut sebagai apa penggerak yang tidak bergerak itu ya, unmoved mover itu, atau causa prima, atau dalam tradisi Plotinus yang lebih kemudian itu disebut sebagai nous misalnya ya, atau Heraklitos menyebutnya sebagai logos itu. Arahnya dalam skolatikisme bukan gitu, karena kita sudah menemukan Tuhannya itu sudah menjadi pengetahuan a priori, ini sudah bagian iman ini. Tuhan bagaimana menjelaskannya secara rasional. Itu dia yang menjadi prototipe bagi perkembangan filsafat Islam yang bercorak kalam atau skolastik. Nah,
ada problem juga yang ditunjukkan oleh Fahri tentang sangat kontroversial ini ya, melibatkan Mu'tazilah itu. Yaitu apakah problem Al-Quran itu makhluk atau firman, firman atau makhluk, diciptakan Tuhan atau tidak. Ini dulu secara historis ya pada masa dulu secara historis perdebatan tentang apakah Quran itu makhluk atau lain kan berpengaruh besar kepada popularitas aliran Mu'tazilah ya. Bahkan pandangan mereka dianggap menyimpang itu. Nah, menurut Fahri, problem ini syarat dengan pengaruh perdebatan antara tradisi Kristen klasik dengan Yunani, yaitu persoalan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu makhluk atau kalau makhluk berarti tidak abadi ya, atau dia makhluk yang abadi. Kalau dalam tradisi Kristen itu disebut sebagai logos ya, Yesus sebagai firman Tuhan. Nah, dalam Islam menurut Fahri loh ini, menurut dia dalam bukunya itu ini agak mirip dengan persoalan persoalan logos dalam tradisi Kristen. Nah, ada perbedaan pandangan di situ. Bagi kelompok Mu'tazilah, Quran itu makhluk, itu diciptakan. Jadi tidak kalau diciptakan berarti kan bisa berubah ya, tidak selalu tetap setiap sepanjang masa. Nah, tetapi bagi kelompok tradisionalis, Quran itu tidak diciptakan, tetapi apa namanya ya sesuatu yang ada secara azali. Cuman problemnya kata Mu'tazilah, kalau Al-Quran itu tidak diciptakan, berarti dia azali begitu, berarti sebanding dong dengan Tuhan yang sama-sama azali itu. Nah, itu jadi problem ya bagi Mu'tazilah. Maka mereka mengatakan tidak mungkin Quran itu tidak diciptakan karena satu-satunya yang azali adalah Allah. Nah, dia kembali kepada prinsip tauhidnya tadi. Sementara kelompok tradisionalis mengatakan ada juga pada pendapatnya benar juga ya bahwa Quran itu tidak diciptakan untuk apa? Karena untuk menjaga sakralitas wahyu. Jadi ini berasal langsung dari Tuhan dari Allah. Sakralitas jadi kesakralan yang diutamakan gitu ya. Nah, polemiknya masa dulu ini sangat sangat kencang sekali, sangat keras sekali sehingga kemudian kelompok Mu'tazilah ini dianggap menyimpang gitu ya. Nah, bagi Fahri dalam persoalan tentang kemakhlukan Quran ini, uh, filsafat Yunani dan teologi Kristen itu menjadi pemicu saja. Ya, tetapi jawaban yang muncul di kalangan skolastikisme Islam itu sangat khas Islam dan sangat politis ya, sangat politis dan sangat khas Islam. Cuman memang dipicu dari perdebatan yang sudah ada sebelumnya dalam konteks tradisi Kristen. Ya, seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya dalam tradisi filsafat yang berkembang di agama-agama besar, problem-problemnya ya hampir-hampir mirip ya. Cuman solusi yang diberikan, jawaban yang diberikan itu yang berbeda. Kemudian di bagian-bagian akhir tentang skolastikisme Islam itu Fahri menyebutkan kesimpulan yang menurut saya agak menarik. Menurut dia kalam itu adalah rasionalisasi iman. Jadi bukan filsafat murni ilmu kalam itu, tapi rasionalisasi iman. Nah, teman-teman bisa mendeteksi masing-masing kalau mahasiswa AFI ya, bisa mendeteksi masing-masing di prodinya. Apakah filsafat diajarkan untuk sebagai alat rasionalisasi iman atau filsafat diajarkan sebagai ilmu murni? Itu berbeda ya. Karena di beberapa kampus filsafat Islam itu cenderung mengarah kepada model scholasticism, rasionalisasi iman. Nah, padahal menurut Fahri perlu dibedakan dua hal itu. Memang agak mirip, tetapi keduanya berbeda sebenarnya.
Mutakalim itu bukan filsuf. Dan kalam itu bukan filsafat. Mutakalim dia tidak mengejar kebenaran yang netral, tetapi membela iman dengan akal. Penting ini apa kecenderungan mutakalim ya, scholasticism tadi yang saya sebut di beberapa prodi AFI di Indonesia ini mengarah ke situ ya. Apa gunanya filsafat? Ya untuk membela akidah gitu. Tetapi yang filsafat itu mencari kebenaran sejauh mungkin. Tidak sekedar membela iman ya, tapi sejauh yang bisa dilakukan oleh manusia. Sementara kalam mempertahankan doktrin yang sudah diyakini. Di mana yang lebih murni kegelisahannya? Kalau menurut Fahri yang lebih murni kegelisahannya adalah filsafat ini. Kalau kalam itu sudah jelas mempertahankan doktrin. Tetapi ada juga filsafat Islam yang menjelma menjadi uh, model kalam ini. Namun demikian, menurut Fahri, bagaimanapun juga secara historis harus diakui bahwa filsafat tidak akan berkembang di dunia Islam kecuali melalui pintu yang sudah dibuka oleh ilmu kalam. Itu menurut saya kesimpulan yang bagus ya, yang tepat saya kira. Karena bagaimanapun juga problem filosofis pertama yang dikenal dalam konteks Islam itu adalah problem di wilayah kalam. Cuman berikutnya ini kan abad 8, 9 ya, 9, 10 dan seterusnya ya. Nah, kita sekarang ketika mempelajari filsafat Islam ya mestinya juga jangan hanya di persoalan yang bercorak kalam saja, tapi bergeser ke persoalan lain ya, persoalan yang bercorak etik misalnya, atau persoalan yang bercorak lingkungan, atau persoalan yang bercorak yang kontekstual lah yang sekarang gitu, yang ada unsur Islamnya di situ. Nah, pada periode klasik itulah yang muncul dalam pemikiran Kindi, ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina yang suatu saat akan kita bahas pelan-pelan. Nah, kita ironi historis yang dialami oleh Mu'tazilah ya. Berpikir rasional itu trademarknya Mu'tazilah. Tetapi Mu'tazilah ini kalah ya. Dan orang sekarang tidak suka kalau disebut sebagai Mu'tazilah itu kayak stigmanya itu seperti stigma PKI di Indonesia gitu loh. Jelek kira-kira begitu. Di kalangan masyarakat awam terutama ya. Namun demikian, meskipun secara politis Mu'tazilah ini kalah, tenggelam, runtuh ya, tetapi metode rasional yang mereka pakai itu, yang diambil dari Yunani tadi, logika dan dialektika tadi ya, itu tetap hidup dalam berbagai aliran teologi Islam. Bahkan berbagai aliran, di beberapa aliran fikih juga muncul seperti itu. Misalnya dalam Asy'ariyah ya, dipraktekkan yang rasional, tetapi uh, dengan trik-trik tertentu ya. Kemudian juga logika Yunani menjadi bagian sah dalam teologi Sunni. Logika ini juga dipelajari di Indonesia dalam tradisi pesantren misalnya ya, mantik namanya itu. Kemudian meskipun digunakan, tetapi tidak Islam itu sebenarnya aliran-aliran keislaman tadi dalam teologi itu tidak menolak rasio sebenarnya, tetapi menggunakan rasio dalam batasan-batasan tertentu atau dijinakkan rasionya itu. Itu yang ditunjukkan oleh Fahri. Nah, penggunaan rasio ini trademarknya Mu'tazilah sebenarnya. Kalau di periode klasik ya. Oke, terakhir kalau kita lihat dalam konteks scholasticism Islam tadi itu, kita menemukan relasi antara filsafat Yunani klasik dengan Islam yang sangat kuat. Terjadinya dalam konteks scholasticism Islam atau kalam tadi. Ada beberapa aspek ya. Aspek problem misalnya, problemnya adalah internal Islam bukan dari Yunani. Kalau alat berpikirnya diambil dari Yunani, bentuknya apa? Logika dan dialektika. Kemudian
Etika rasionalnya juga dibahas, yang bercorak rasional ada di dalam kalangan Islam periode klasik, paralel dengan paham Aristoteles ya. Eh, Pandangan-pandangan metafisika, ketuhanan dan seterusnya ya, termasuk kosmologi itu diadaptasi beberapa konsep ya, termasuk konsep prima causanya Aristoteles, konsep nous-nya Plotinus ya, logosnya Heraklitos dan lain-lain itu diadopsi, tetapi sekaligus juga diadaptasi. Nah, beberapa ditentang gitu, terutama yang tidak melibatkan Tuhan tadi, karena dalam konteks filsafat Islam, skolastikisme Islam tadi kan pandangan a priori tentang Tuhannya sudah ada. Nah, aspek konsep ketuhanannya dimurnikan dalam konteks Islam. Dimurnikan untuk apa? Untuk mempertahankan doktrin tauhid tadi ya. Saya kira entah apapun aliran teologi Islam, itu prinsip pertamanya adalah doktrin tauhid. Cuman interpretasi terhadap tauhidnya itu yang berbeda-beda. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya kalau dalam konteks kalam tadi bukan pada filsafat murni, ya, tetapi untuk meneguhkan keimanan tadi. Itu yang dimaksud dengan filsafat skolastik dalam konteks Islam. Tinggal nanti teman-teman saya sampaikan tadi direfleksikan masing-masing. Apakah filsafat Islam diajarkan secara akademik di bangku perkuliahan itu tujuannya ke arah model yang skolastik ini, meneguhkan iman tadi itu, atau membuka ruang baru yang lebih, ruang baru, ruang pertanyaan baru yang lebih kontekstual, yang lebih eh, lebih murni kira-kira ya. Filsafat kalau menurut Fahri arahnya ke yang kedua. Oke, saya kira itu. Terima kasih.